92,5 Maestro FM House with the Sun. Sobat Maestro, balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke. Para ladies, ada George dan juga Indria juga bareng sama kita. Wah, ini seru banget ya. Menggali Semakin luar biasa. kebutuhan ya. Kita sekarang sedang membicarakan kebutuhan. Kalau kata Indria, ini nggak bisa ditunda, ini nggak bisa dinanti-nantiin gitu ya, atau mungkin diganti gitu, nggak bisa ditolerir. Soalnya ini bukan karena ini ya, bukan masalah opsi mau pakai wedges atau high heels. Kita harus pakai sepatu, ya kan? Bener nggak? Kalau keluar rumah gitu. Nah, bukan wants tapi needs nih Sobat Maestro ya. Oke, kita udah bahas beberapa poin di sesi sebelumnya. Kamu bisa langsung cek aja di YouTube channel kita, Maestro Radio Bandung. Kita mau lebih terjun lebih dalam di poin yang ini, poin terakhir ya, bener ya Indri ya? Kita yang cewek udah beres. Iya, yang tadi kan, yang tadi kita bahas yang terakhir kan, masih masih ada banyak pertanyaan nih. Memang bener banget ya. Tadi kan kita ngobrolin kalau wanita itu ngerasa secure kalau si pasangannya atau para pria atau para suami itu punya 3 roles yang bisa dilakukan secara bersamaan dan harus jangan ada yang kurang gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi wanita, itu mah kayak tanggung jawab Anda Bapak gitu, benar nggak sih? Jadi ya harus ada dong, itu kamu harus lakuin gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi gitu ya, kita pikir dari point of view-nya para pria gitu ya, kan mereka nih udah susah payah cari uang gitu kan ya di luar rumah sampai malam gitu kan ya. Apakah ini bisa dicari jalan keluarnya gitu? George sama Indria pernah ngatasin yang kayak gini nggak sih? Misalnya nih ya, istrinya juga ternyata mungkin kerja misalnya, sibuk juga gitu di luar. Nah ini kan bagi waktunya sebenarnya rada merepet ya, bener nggak sih? Jadi kayak tunjuk-tunjuk nggak sih akhirnya? Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Atau mungkin ada teman-teman yang sempat cerita nih sama George sama Indria, ini teh tentang roles ini tuh bener-bener tajam gitu, kayak jadi iya harusnya kamu dong atau gimana? Nah ini tuh jalan tengahnya harus gimana nih? Mungkin Sobat Maestro yang punya masalah yang sama. Betul. Gimana ya? Sebenarnya bukan lagi bicara mencari waktu, tapi meng-create waktu ya, karena kayaknya semua kita punya waktu yang sama, berarti 24 jam. Betul. Kalau misalnya let's say suaminya kerja, I think kayaknya kita sempet sih ada pegang satu case juga yang emang suaminya workaholic banget, pulang dia punya pabriknya juga bukan satu, pabriknya ada beberapa pabrik, jadi sibuk banget sampai akhirnya dia melupakan part dia, bahwa dia cuma ngerasa pokoknya saya mah raja aja, saya mau mensupport kamu perlu apa, saya cari uang, kamu perlu perlu mobil, perlu liburan, perlu apa, saya bisa. Nah tapi ada part-part yang dia nggak kerjain, yaitu sebagai nabi dan sebagai imam ya. Sampai akhirnya itu berlangsung cukup lama, hampir 13 pernikahan dia, 13 tahun pernikahan mereka kayak miss di part yang ini. Sampai akhirnya kita cuma ke suaminya bahwa bagaimanapun peran pria itu bukan hanya sebagai raja, tapi harus sebagai nabi dan harus sebagai imam. Karena kita itu nggak lagi ngebentuk keluarga, tapi kita lagi ngebangun anak-anak kita, benar nggak sih? Anak-anak kita itu perlu banget figur seorang bapak yang bisa membawa Tuhan ke dalam keluarganya, benar nggak sih? Anak-anak itu perlu banget figur bapak yang bisa memperkenalkan Tuhan buat anak-anaknya. Jadi kalau kita akhirnya solusinya apa? Kita minta ke mereka setiap hari Sabtu atau Minggu mereka benar-benar make time buat family time. Itu yang pertama. Benar-benar bangun hubungan yang berkualitas sama anak-anak. Terus kita mulai ajarin si papahnya, sesibuk apapun papahnya, belajar buat bikin mesbah keluarga. Jadi anak-anak bisa lihat gimana bapaknya itu, gimana papahnya itu bisa memperkenalkan Tuhan buat anak-anaknya. Jadi mungkin seminggu sekali lah, mungkin cuma setengah jam mungkin, tapi kan at least si anak-anak itu punya figur papa sebagai imam gitu sih ya, papa sebagai nabi gitu sih. Jadi mungkin bukan lagi bicara mencari-cari waktu, tapi benar-benar harus di-create si waktunya.
Kayak gitu sih ya. Oke. Tapi ini kalau dari sisi cewek gimana nih caranya? Misalnya Sobat Maestro sedang mendengarkan dan mungkin mengalami situasi yang sama gitu ya. Jadi si cewek ini harus open dulu ke si suaminya, Beb gitu kan, kamu nih harusnya punya 3 roles loh gitu kan. Tapi gimana cara memulainya tuh Indria tuh? Misalnya memang itu emotional needs-nya dia gitu sebetulnya. Kayaknya rada kikuk juga ya kalau ngomongnya gitu. Kayaknya dianggap menggurui deh. Iya nggak sih, benar nggak? Kenapa nggak kamu aja gitu, nanti diomongin gitu. Kamu mah lempar tanggung jawab, cina gitu. Aku mata. Ngerti sih. Cuman kalau makanya kita seneng banget sama yang namanya mentoring ya. Jadi kalau hal itu udah nggak bisa diselesaikan berdua, ya perlu orang lain. Makanya perlu yang namanya mentor, bapak rohani dalam pernikahan sangat-sangat penting. Karena jadi kita banyak banget ketemu case yang istrinya bilang, suami gua mah nggak pernah dengerin gua kalau ngomong, jadi gua mah nggak pernah didengar lah, istilahnya nggak ada suaranya lah si istrinya buat si cowoknya. Nah makanya kita bilang ya udah ketemuin sama bapak rohani atau sama siapa yang bisa ngomong, maksudnya tuh yang bisa ngasih tahu bahwa kalau lu jalanin kayak begini terus pernikahan lu berantakan loh ini, anak-anak lu berantakan loh ini ya gitu. Harus ada orang yang bisa ngomong ya gitu. Memang kalau misalnya istri jadi kayak kesannya kayak menggurui ya gitu. Cuman maksudnya kalau kita sih lebih itu yang pertama. Kalau yang enggak, kalau yang kedua ya kita mulai dari si istrinya sendiri yang misalnya kita ini yuk udah lama nih nggak pernah doa bareng sayang sama anak-anak, yuk doa yuk gitu. Maksudnya mungkin simpel ya, nggak usah harus kamu harus menjadi imam, itu nggak gitu lah ya. Ya. Main cantik, main cantik benar. Kayak saya hari ini kita doa bareng ya, hari ini papi yang pimpin doa. Nah kayak hal-hal simple things tapi yang sebenarnya value-nya kan goalsnya kan sama. Jadi nggak perlu kamu baca firman Tuhan kita semua mendengarkan, enggak ya begitu. Oke. Berarti kita harus menjadi istri yang menggemaskan gitu ya. Benar. Supaya mintanya agak gimana gitu ya, sehingga tidak bisa ditolak. Nah itulah ya bibir Anda ya para ladies ya digunakan ya kan, bibir yang manis ini ya. Bibir apa gestur? Gesturnya manis. Ya. Ya benar banget. Nah ini tadi kita udah belajar 5 poin ya dari Indria tentang emotional needs wanita. Tapi teman-teman para ladies, mungkin para sobat maestro yang cewek juga nih yang lagi dengerin, kayaknya sebenarnya harus tahu juga ya apa sih yang dibutuhin sama pasangan kita gitu, sama para pria. Nah kita sudah menghadirkan ini luar biasa ya, ada pria sendiri satu-satunya. Biasanya ada Pak Arif, sekarang nggak ada. Dia berani maju berperang. Dia udah siap mau dibully ini sama kita. Ayo George, shoot. Silakan monggo Bapak. Nah, emotional needs pria juga ada 5, singkat aja biar karena ya sebagai istri kita harus tahu lah ya supaya kita bisa, harus tahu. Iya. Iya, kalau kita nggak tahu kan gimana cara memenuhinya gitu, gimana kita cara memenuhi kalau kita nggak tahu. Nah yang pertama kalau yang pertama tadi kalau istri itu affection. Nah kalau buat pria dan itu selalu di dalam pikiran dia yang namanya affection itu pasti ujung-ujungnya seks, bener ya? Jadi kalau pegangan tangan, pelukan, ciuman itu kan pasti kalau cowok pasti mikirnya ya seks lah apalagi. Ujungnya, Nama emotional needs-nya adalah seks, bukan yang utama bukan, tapi ini kan kita bahas yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang pertama itu adalah kepuasan seksual, jadi seks. Memang betul. Sebuah penelitian bilang bahwa pria itu bisa berpikir tentang seks 7 kali sehari, luar biasa ya. Tuhan ya. Sehari ya. Lebih dari makan obat. Iya benar. Nah itu 7 kali sehari. Jadi kalau di rata-rata itu bisa 2-3 jam saat terjaga. Emang semua cowok gitu kayak gitu? Yes, bener. Semua pria seperti itu karena memang Tuhan mendesain pria seperti itu. Bahkan kalau diteliti dari struktur area otaknya itu
Maksudnya kalau di area otak itu ada yang namanya hipotalamus. Nah, si hipotalamus itu ada satu area bagian yang namanya nukleus suprachiasmaticus. Itu apa istilah ininya lah ya, kedokterannya. Nah, pada pria struktur area nukleus itu lebih besar, dan struktur area itu yang menghasilkan hormon libido. Nah, libido itu yang dibutuhkan untuk menaikkan itu ya hasrat pria. Nah, makanya kenapa pria itu bukan libido, testosteron, sorry. Nah, testosteron itulah yang akan memicu libido seseorang. Makanya kalau komposisi testosteron pada pria lebih besar, makanya pria lebih gampang, lebih mudah hasratnya itu lebih besar gitu lah kepada seks. Nggak menutup kemungkinan wanita juga ada, tapi mostly pria yang seksnya lebih, maksudnya yes, karena memang Tuhan mendesain pria seperti itu. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika seorang istri secara konstan memenuhi kebutuhan seksual suaminya, sebenarnya cinta sang suami bagi istrinya akan tumbuh lebih kuat. Itu kata Ed Young. Jadi dia bilang kalau istrinya konstan memenuhi kebutuhan seksual suaminya, si suaminya itu bakal lebih sayang, bakal lebih cinta, dan cintanya tumbuh lebih kuat lagi. Nah, banyak wanita nggak sadar itu. Maksudnya bahwa wanita yang cuma kayak lu minta lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya ini mah seks itu juga sebenarnya mutualisme ya, dua belah pihak gitu. Jadi seharusnya kalau firman Tuhan bilang bahwa istri nggak berkuasa atas tubuhnya, tapi suaminya demikian pula suami nggak berkuasa atas tubuhnya, melainkan istrinya gitu. Jadi yaitu mutualisme lah kalau seks. Jadi memang dua-duanya harus menikmatinya, dan dua-dua harus bisa ya enjoy lah sex life itu dalam pernikahan. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu kebutuhan emosional pria itu seks. Jadi kalau kita tahu bahwa emotional needs suami kita yang terutama adalah seks, ya kita harus berkorban aware about that. Ya, lebih aware dan be ready aja gitu tiap malam. Oke? Ya. Lanjut daripada makin panas. Supaya keburu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kebutuhan emosional pria itu seks, yang kedua adalah recreational friend atau teman rekreasi. Apa tuh maksudnya? Recreational friend itu artinya jadi si suami pernah dengar istilah boys will be boys ya? Bahwa pria itu ya akan selalu jadi kayak anak-anak itu sampai gede juga. Jadi senang main, memang pria itu senang banget main. Jadi dia punya hobi, pasti kan yang lebih punya banyak hobi itu pasti pria ya dibanding wanita kayaknya jarang lah yang punya hobi banyak gitu. Kalau pria kan banyak lah, ada yang hobi sepeda lah, hobi apalah, olahraga segala macam, dan mobil fokus atau apa. Ya kalau pria tuh kan. Iya, benar-benar yang lebih banyak hobinya, lebih senang main gitu kalau pria. Jadi, cuman pria itu juga senang banget kalau istrinya mau nemenin dia main. Dalam artian nemenin dia melakukan hobinya. Contohnya, contoh misalnya kamu nonton. Nah, hobi aku tuh nonton. Dia itu nggak suka banget nonton. Jadi setiap pacaran dia nggak pernah pengen nonton. Buat dia nonton itu apa sih? Lu fokus ke depan, gue juga fokus ke depan. Nggak ada ngobrolnya katanya. Buat apa? Mending dinner. Jadi kita bisa ngobrol heart to heart. Kalau nonton buat apa? Wasting time menurut dia. Nah, cuman aku seneng banget. Saya seneng banget kalau ditemenin nonton. Nah, puji Tuhan pandemi dan ada Netflix. Jadi akhirnya kita nonton tuh banyak nonton. Nah, karena itu jadi akhirnya saya senang banget. Nah, bahasa emotional needs itu terpenuhi akhirnya. Ketika dia akhirnya ya udahlah gue temenin nonton. Nah, saya senang banget waktu ditemenin nonton. Nah, banyak pria juga seperti saya, tapi beda mungkin ya, beda hobinya. Senang kalau istrinya nemenin dia bermain, atau bukan bermain ya, maksudnya melakukan hobi. Jadi teman rekreasi, jadi teman menyalurkan hobi bareng kayak gitu loh. Jadi teman
fun bareng. Makanya kan ada yang bilang lucky I'm in love with my best friend ya. Bahwa jadi mau nyanyi saya. Jangan. Itu suami istri bisa jadi best friend, main bareng itu seneng banget. Fun bareng itu seneng banget. Makanya yang kedua itu recreational friend buat si pria. Nah yang ketiga buat si pria itu adalah attractive spouse atau pasangan yang menarik. Nah ini bagus nih. Jadi banyak yang bilang bahwa Tuhan melihat hati, betul. Tapi suami kita melihat penampilan. Karena suami kita manusia melihat apa yang di luar kan. Jadi suami kita itu nggak akan lihat hati. Suami kita itu lihat penampilannya, karena suami kita bukan Tuhan. Yang lihat hati itu cuma Tuhan loh. Jadi kalau oh my God, really? Kalau istri-istri sering kalau istri-istri kan sering pembelaan, ya udah yang penting kan gue baik, gue pakai daster, ya betul. Gue nggak diapa-apain, gue nggak pakai make, ya lu terima aja, pokoknya hati gue baik. Tapi kan itu Tuhan, kita bukan Tuhan. Bukan Tuhan ya dia. Oh ya oke. Jadi gimana nasib daster saya buat Aisro? Aduh, ya besok kita ke salon lah. Yuk, terus. Ya, jadi nah itu sama juga karena Tuhan menciptakan pria itu ya man are visual creature. Jadi pria itu pakai mata gitu. Jadi apa-apa tuh yang dia tertarik sama apapun juga karena visualnya gitu. Karena visualnya menarik. Kalau misalnya tanya kenapa suka mobil ini, ya keren aja gitu dilihatnya kan visual. Karena pria itu makhluk visual. Jadi ya lihat kayak gitu dia dong. Nah gitu, jadi kalau Pastor Ponghi bilang seperti ini, taking care of your body is taking care of your husband. Jadi kalau kita lagi itu taking care husband kita, gitu. Jadi nggak ada salahnya ke salon, nggak ada salahnya beli baju baru, nggak ada salahnya buat ganti gaya rambut, nggak ada salahnya gitu. Ini langsung ya kalau ibu-ibu lagi dengerin George ngomongnya langsung digedein langsung kayaknya bayang banget toko-tokonya gitu kan. Papa dengerin nih Ladies Talk ya mulai sekarang. Aduh asik banget nih. Ya gitu. Jadi yang ketiga tadi itu attractive spouse bahwa nah itu bahasa lagi emotional need saya kedua. Attractive. Ini kalau lihat istri saya cantik ya, penampilannya menarik. Ini kayak tiap hari kayak gini, bangun tidur juga kayak begini, luar biasa. Makanya aku berubah sih dari dulu. Dulu aku tuh gak suka make up, banget. Dulu gua asal-asalan banget, segala asal. Tapi apa yang aku kerjakan hari ini tuh benar-benar memenuhi needs-nya dia sih, belajar buat memenuhi sih. Iya. Oke, jadi itu attractive spouse yang ketiga. Nah, yang keempat, kalau si wanita tadi financial support. Nah, kalau ya itu domestic support atau dukungan domestik namanya. Nah, dukungan domestiknya apa? Ternyata dukungan domestik itu bicara soal mengenai suasana atau lingkungan rumah yang teratur, yang damai sejahtera. Berapa banyak sih banyak yang kita temuin suami-suami yang seneng kalau pulang dari kantor, pulang dari kerja lah, pengen udah ada air anget, udah ada kopi, rumah udah rapi, dipijetin, anak-anak udah beres semua gitu. Ya nggak sih? Nah betul, jadi ada beberapa suami pria yang seneng banget kalau pulang ke rumah semua suasananya rapi, dia udah disiapin makanan, udah disiapin kopi kayak gitu-gitu ada. Nah kalau misalnya suami kita tipe yang ini, maksudnya yang emotional needs-nya yang ini, ya kita harus punya effort lebih lagi untuk merapikan seluruh rumah, terus masak kayak gitu-gitulah. Yang terakhir, langsung yang terakhir. Oke. Untung Bapak nggak kayak gitu, Pak. Ya. Itu tadi domestic support. Yang keempat, yang terakhir buat suami adalah admiration atau rasa dikagumi atau rasa dihormati. Nah ini saya banget. Jadi admiration. Karena di Efesus 5 ayat 33 bilang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Siap. Jadi, siap. Jadi, sama seperti
Sama seperti setiap wanita ingin mendengar prianya berkata I love you, demikianlah setiap pria ingin mendengar wanitanya berkata I'm proud of you. Jadi kalau kita suami istri nih hari ini, mari mulai mengingat kapan terakhir kali kita bilang I'm proud of you. Aku bangga sama kamu. Aku mengucap syukur punya kamu. Gitu. Nah kalau si suami nggak terlalu, ya seneng sih, tapi nggak terlalu seneng dibilang I love you, lebih seneng dibilang I'm proud of you. Bukan gila hormat, bukan, tapi memang pria senang banget untuk dihargai dan dihormati. Karena setiap pria punya ego, dan ego itulah yang akhirnya membuat dia kayaknya pengen dihargai, kayaknya pengen dihormati, seperti itu. Nah, closing nih. Mazmur bagus deh, Mazmur. Closing dari yang admiration ini, saya cuma mau bilang bahwa firman Tuhan kan bilang di Mazmur 22 ayat 3. Firman Tuhan bilang seperti ini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, betul ya? Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Nah, Tuhan, Bapa sendiri, itu selalu menggambarkan pernikahan itu seperti Kristus dan jemaat. Betul ya? Bahwa Kristus adalah mempelai pria, jemaat adalah mempelai wanita. Nah, benar. Itu pula Tuhan bertahta di atas pujian, suami-suami kita juga mereka bertahta di atas puji-pujian istrinya. Nah, apa yang terjadi ketika suami bertahta di atas pujian? Sama seperti Tuhan bertahta di atas pujian. Ketika Tuhan bertahta di atas pujian, Tuhan akan memanifestasikan kuasanya. Dibilang bahwa ketika Tuhan tahta di atas puji-pujian umatnya, Tuhan akan memanifestasikan kuasanya. Dan apa hubungannya sama suami kita? Ketika suami kita bertahta di atas puji-pujian kita, maka dia akan mengeluarkan semua potensi maksimalnya. Begitu juga si suami akan memanifestasikan semua potensinya. Jadi para istri, kalau engkau rindu suamimu ada di potensi maksimal, sering-sering puji dia, sering-sering kagumi dia. Gitu. Nah, kayak akan jadi otomatis gitu ya, kayaknya ya. Benar. Langsung kalau Anda mau all out, Andanya juga harus all out dulu, ladies. Ya. Jadi jangan biasanya kan, aduh kamu kok nggak ngertiin, kayak tadi di opening kita ya, aduh kamu kok kayaknya paling nggak ngerti ya aku, padahal kamu pasangan aku loh. Nah, kita harus jadi mirroring dulu nih, benar ngerti atau belum? Benar, kita puji-puji dulu dia, karena dengan kita puji, kita penuhin tuh si admiration, nanti dia itu akan jadi bisa dengan sendirinya. Amin. Betul. Benar, aduh ladies, aduh keren banget. Dari Indria mungkin ada ini nggak, ada closing statement buat para ladies, boleh? Jadi tentang emotional needs ini, closingnya adalah when your emotional needs are met by a particular person, you draw closer to that person. Artinya ketika emotional needs kita dipenuhi oleh seseorang, automatically, secara otomatis kita akan mendekat kepada orang tersebut. Jadi kalau kita mau suami kita atau istri itu aku kita, yang itu. Jadi Jadi kalau kita mau suami kita semakin dekat sama kita, kalau kita mau punya hubungan yang dalam sama suami kita, pastiin kita ngelakuin part kita memenuhi emotional needs suami kita. Itu sih kayaknya buat perempuan penting banget buat kita memenuhi emotional needs-nya pasangan kita, karena ketika kita memenuhi emotional needs-nya suami kita, bukan cuma dia memanifestasikan potensi, tapi dia bisa mendekat dan dia kayak magnet ya, Mut. Nah, bener banget. Kalau bahas simpelnya, jadi hubungan kita itu jadi hubungan yang lebih dekat, yang lebih intim gitu. Dan percaya ketika di mana ada keintiman, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkah. Betul. Wah, luar biasa banget. Terima kasih. Endingnya Indria, aku pengen nyanyi jadinya kan?
Jangan jangan diakhiri dengan nyanyi, jangan. Aduh, George sama Indria, terima kasih banget ya. Ini kita belajar banyak banget nih hari ini, luar biasa. God bless. Wah, luar biasa banget lah. Jangan kapok ya, diundang ke Ladies Talk lagi ya teman-teman. Jadi kayak pengen langsung praktek gitu ya? Mau nanya aku abis ini. Nanti aku ketemu dia langsung aku puji-puji gitu kan? Iya. Ini nanti masuk kamar langsung aku puji juga deh. Kayak bu cakep hari ini gitu. Terus geli dia langsung apaan sih? Oke lah kalau gitu, ladies terima kasih sudah hadir hari ini ya. Pak Produser terima kasih juga ada di bayang-bayang. Oke, dia nggak nyaut ya. Untuk semua sobat maestro mungkin mau cerita, boleh banget langsung aja hubungi WhatsApp kami di 081321000925 atau lewat DM Instagram juga nggak apa-apa. Itu yang baca cuma admin doang ya kalau yang masuk Instagram ya. Adminnya baik banget kok, cobain aja di DM ya. Kita ketemu lagi minggu depan sobat maestro. Siap. Di sesuatu yang lebih menarik lagi mungkin, yang lebih menyayat kita menyayat hati kita, tapi bikin kita lebih pulih dan lebih baik ya pastinya. Yeah. Oke, terima kasih. Jangan bye. Bye bye.